Kita ketemu lagi ya, masih membahas soal pH kongruensi. Sekarang di video bagian kedua ini kita bahas tentang esainya. Ya, ada 3 soal esai, isinya semua tentang membuktikan. Jadi kalau tadi kita di video pertama kita baca tentang hitungnya, nah di video kedua ini kita baca untuk membuktikannya. Nah, sebelum kita mulai ke soal, saya ngingetin lagi ya. Gimana sih caranya kita ngebuktiin? Ya, untuk membuktikan kalian cari kalau segitiga kongruen itu kan ada 3 sudut yang sama dengan 3 sisi yang sama ya. Jadi ada 3 sudut yang sama dan 3 sisi yang sama. Jadi ada 6 elemen ya yang sama. Nah, kalian cukup cari 3 yang sama sebagai bukti ya, yang bisa kalian jelasin, yang bisa dijelasin, bukan yang kalian bisa jelasin ya, tapi yang emang bisa dijelasin. Jadi dari 6 yang sama itu cuma ada 3 yang bisa dijelasin. Jadi nanti kalau misalnya kalian nggak bisa jelasin, cari yang lain ya, jangan maksa terus, mikir terus ini alasannya apa gitu ya. Kalau emang nggak bisa, cari yang lain. Itu artinya emang itu nggak ada alasannya buat bisa kita jelasin gitu ya. Nah, cara ngambil buktinya, cari 3. Nah, buktinya mikirnya nggak usah jauh-jauh. Kalian bisa cari banyak ada di soalnya, itu kebanyakan udah dikasih tahu dari soalnya atau udah kelihatan di gambarnya bahwa itu sama. Gitu ya. Tambah tolak belakang, tambah kalau garis sejajar itu pakai dalam berseberangan. Udah cukup itu ya. Jadi ngelihat dari soal, dari kata-kata di soal nanti udah dikasih tahu. Yang kedua ngelihat dari gambarnya, itu nanti udah kelihatan ada yang sama. Sama yang ketiga itu dari tolak belakang atau dalam berseberangan. Kalau kalian ketemu garis sejajar, pasti kita bisa pakai dalam berseberangan. Nah, sekarang kita buktikan contoh nomor 1 ya. Diketahui ABC adalah segitiga sembarang. CM-nya garis berat, AD dan BE itu tegak lurus CM. Ya. AD sama BE tegak lurus CM. Buktikan AD sama dengan BE. Nah, untuk ngebuktiin AD sama dengan BE, ya. Sebelumnya kita harus buktiin dulu segitiga yang ada AD-nya sama segitiga yang ada BE-nya itu kongruen. Jadi kalau kalian mau buktiin panjang garis itu sama, pertama kali buktiin aturannya ya, pertama kali buktiin dulu segitiganya itu kongruen. Kalau segitiga kongruen, nah maka nanti garisnya itu pasti sama. Kan gitu ya. Jadi kita buktiin dulu yang ada AD-nya itu adalah segitiga ADM. Ini kalian bisa lihat sebelah kiri. Kongruen dengan segitiga BEM. Ya, BEM yang sebelah kanan yang ada BE-nya. Nah, bukti pertama yang kelihatan aja dulu ya. Yang kelihatan dulu nih, kelihatan jelas. AM sama dengan BM. Ini bukti pertama, kelihatan jelas ya. Nih, saya warnain merah. AM sama dengan BM. Tuh, gampang ya. Dapat nih 1. Diketahui ya alasannya. Kemudian apa lagi? Cara yang gampang-gampang dulu, yang udah kelihatan jelas di gambar ya. Ini kedua, AD, ADM sama dengan BEM. Alasannya apa? Siku-siku. Jadi nanti kalau nggak buktiin, biasanya 2 itu udah kelihatan dari gambar atau dari soal. Nanti mungkin yang kalian agak mikir itu yang bukti ketiga. Jadi jarang banget ada soal yang 3-3-nya harus mikir. Itu jarang banget ya. Jadi teliti baca soal, teliti lihat gambarnya. Nah, yang ketiga mungkin agak mikir dikit ya. Paling ngambil pelajaran kelas 7. Nih kalian lihat sudut ini ya, sudut AMD itu sama dengan sudut BME ya. Karena dia bertolak belakang. Karena bertolak belakang ya. Nah, dapat 3 nih buktinya ya.
Jadi karena ADM-nya kongruen dengan BEM terbukti ya, maka otomatis ya AD-nya itu sama dengan BE. Gitu. Ngerti? Itu contoh nomor 1 ya. Contoh nomor 1, soal nomor 1. Sekarang kita masuk ke soal kedua ya. Buktikan segitiga AED ya, segitiga AED itu kongruen dengan segitiga BFC. Nah, di sini soalnya kurang lengkap ya. Jadi nanti kalian bisa harus ada informasi tambahan. Di sini saya kurang lengkap bikinnya. Bahwa segitiga ABCD ini yang bangun segi 4 kanan ini adalah jajal genjang. Kalau bukan jajal genjang ya, kalau dia bukan jajal genjang nanti untuk cari buktinya agak susah ya. Jadi harus tahu dulu jajal genjang. Jadi kalau ini jajal genjang, jadi pertama harus tahu dulu sifat jajal genjang ya. Sifat jajal genjang adalah panjang sisinya sama ya. Atas sama atas, yang kiri sama kanan itu panjangnya sama. Sifat kedua dari jajal genjang adalah sisinya sejajar ya. Nah, ini penting banget dari garis sejajar. Kalau kalian udah tahu dua itu, buktinya gampang. Kita mulai ya. Bukti pertama yang gampang dulu. Yang kelihatan jelas, sudut E itu sama sudut F ya. Dia siku-siku. Cengkring gitu ya. Yang kedua yang bukti gampang adalah ini jelas AD sama dengan BC. Nah, ini sisi jajal genjang kan? Jadi panjangnya pasti sama. Kemudian yang ketiga yang sama adalah, nah ini tadi ya, karena kita tahu dia jajal genjang, jadi ini ada dia AB-nya sama CD-nya sejajar ya. Nah, sejajar kita bisa pakai sudut dalam berseberangan ya. Jadi sudut A di sini itu berseberangan dengan sudut C. Ini konsep di kelas 7 dulu ya. Konsep berseberangan, dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Udah, dapat buktinya deh 3 ya. 2 udah kelihatan jelas ya. Bukti 1 sama 3 pasti lewat. Seperti yang tadi saya bilang. Yang ketiga nih yang agak mikir, ini yang sekarang kali ini pakainya dalam berseberangan. Oke. Kita lanjut ke contoh nomor 3. Buktikan ABCD adalah sebuah persegi. M itu pertengahan AB ya. Persegi jadi M pertengahan AB jadi AM sama BM sama N pertengahan BC. Jadi CN sama BC sama. Buktikan MC sama dengan DN. Sama kayak contoh tadi nomor 1 ya. Kalau kalian mau buktiin panjang garis itu sama, kalian harus buktiin segitiga yang ada garisnya yang kamu mau buktiin itu sama. Kongruen. Ya. Jadi pertama kali buktiin dulu segitiga C yang ada MC-nya. Jadi sini segitiga CBM yang ada CM-nya. MC sama aja ya. Itu kongruen dengan segitiga CDN. CDN itu kan ada DN-nya. Kita buktikan dulu. Jadi yang pertama yang gampang dulu. Sambil saya keluarin ya. Biar kalian ngeliatnya gampang. Yang pertama yang gampang dulu. Ya, kelihatan di gambar. Sudut B. Ya, ini. Sama dengan sudut C. Sama, tuh kelihatan jelas ya. Yang kedua kelihatan jelas juga, ini tiga-tiganya kelihatan jelas di gambar ya. Yang kedua itu BC. Ini BC. Sama dengan CD. Jelas ya, kelihatan sama ya, jelas. BC sama dengan CD. Ini jelas, kelihatan. Karena sisi persegi. Yang ketiga apa yang sama? Yang ketiga adalah BM sama dengan CN.
Kalau kelihatan di gambar, kalian nulisnya diketahui ya. Tuh, kelihatan ya. BM itu kan setengahnya sisi, CN juga setengahnya sisi ya. Jadi sisinya kan sama, jadi setengahnya pasti sama. Jadi ketahui ya. Ini nomor 3 buktinya lebih mudah ya, karena kelihatan semua di gambar. Udah kebukti tiga-tiganya, cengkring, cengkring, cengkring. Jadi karena CBM kongruen dengan CDN, maka segitiganya MC sama dengan DN. Oke, gitu ya. Itu untuk pembuktian. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau buktiin, cari 3 yang sama yang bisa kalian jelasin. Jelasinnya gampang aja, dikasih tahu dari soal, siku-siku, sisi bangunnya, gitu-gitu ya. Jadi mikirnya nggak usah jauh-jauh, teliti aja baca soalnya, teliti lihat gambarnya, kalian bisa nemu semua ada di situ. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bisa buat ulangan kongruen PH-nya di sekolah, bisa ngebantu, hasilnya bagus, nilainya bagus. Thank you, bye-bye.